ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk salat Isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan hadirin jamaah sekalian yang kalau kita mampu lakukan 3 hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita sebuah pahala yang sangat besar. Bahkan Allah yang langsung akan mengganjar pahalanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan saking besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada 3 orang yang melakukan ini, hampir-hampir saja mizan, mizan timbangan amal di yaumil akhir, hampir saja mizan tidak sanggup untuk menanggung beban beratnya amalan tersebut. Padahal mizan ini hadirin jamaah sekalian, kata Rasulullah, andaikan bumi dan langit disatukan ditimbang, mizan sanggup. Tapi untuk menimbang beban 3 amalan ini hadirin jamaah sekalian, hampir saja mizan itu tidak sanggup untuk menanggungnya. Apa 3 amalan ini? Yang pertama yaitu pahala orang-orang yang bersabar. Pahala orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah, hanyalah Allah yang akan mengganjar orang-orang yang bersabar, ajrahum, ganjaran bagi mereka, bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ini hadirin jamaah sekalian, tanpa perhitungan Allah janji akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Maka sabar ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena seluruh kehidupan kita ini membutuhkan sabar. Para ulama kemudian membagi sabar ini dalam 3 hal. Kalau kita ini butuh sabar dalam melaksanakan atau dalam 3 kesempatan, 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah kepada Allah butuh sabar, Pak. Bapak-bapak jalan dari masjid ke sini, butuh sabar enggak? Butuh sabar. Mungkin di rumah kita bisa enak-enak, bisa duduk santai sambil nonton TV atau sambil main HP atau sambil main dengan anak cucu kita. Tapi kita menahan itu semua, berjalan ke masjid, kemudian menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat Isya, untuk salat tarawih, itu butuh sabar. Maka yang pertama, sabar yang pertama itu yaitu sabar dalam taat beribadah kepada Allah, kata para ulama. Yang kedua, sabar dalam menahan diri kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan untuk bermaksiat ini kuat. Panggilan untuk bermaksiat ini kuat. Kalau dulu zaman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pengen bermaksiat agak sulit, Pak. Kita mesti keluar rumah dulu baru maksiat. Ngelihat pakaian yang nggak benar, itu keluar rumah. Kalau dalam rumah nggak ada. Zaman kesininya agak lebih maju.
Apa? Dari dalam rumah kita bisa maksiat. Dengan adanya televisi, dengan ada TV kita bisa bermaksiat. Dari dalam rumah kita dengan mudah kita bermaksiat. Tapi hadirin jamaah sekalian, zaman hari ini bahkan lebih mudah lagi. Tidak cukup kita keluar rumah, bahkan dalam rumah, mungkin dalam kamar kita sendiri kita bisa bermaksiat. Dengan apa hadirin jamaah sekalian? Dengan HP. Ada di tangan kita masing-masing. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, agar menahan diri kita tidak bermaksiat kepada Allah butuh sabar. Yang ketiga kata para ulama, sabar ini kita butuhkan dalam apa? Dalam ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh sabar. Dan contoh yang paling luar biasa di dalam sabar, dalam ujian dan cobaan kepada Allah, yaitu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin sering tahulah mendengar kisah bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub, Masya Allah, dia orang yang kaya raya, anaknya banyak, hadirin jamaah sekalian. Kemudian Allah uji dengan penyakit yang begitu keras dan begitu lama. Anaknya satu persatu meninggal dunia, sakitnya tidak kunjung sembuh, hartanya sedikit-sedikit habis semuanya, yang tersisa hanya istrinya saja. Dia nggak punya apa-apa, bertahun-tahun sakit hadirin jamaah sekalian. Diriwayatkan sampai 40 tahun sakit. Tapi apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Doa Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau sentuh ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, in anni massaniyad dhurru, sesungguhnya Engkau menyentuh aku dengan sedikit kesulitan. Indah sekali bahasanya Nabi Ayyub alaihissalam pada Allah. Al-mas itu menyentuh, Pak. Makanya kalau dalam kajian fikih, nyentuh gini, kalau dalam fikih Syafi'i kan batal. Hanya karena al-mas, nyentuh aja. Nabi Ayyub 40 tahun sakit, tapi apa bahasanya? Rabbi inni massaniyad dhurru, ya Allah, Engkau sentuh aku dikit dengan kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya Engkau arhamur rahimin, zat yang maha rahim kepada hamba-hambanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kita butuh sabar dalam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, fa inna sabra fi sadmatil ula. Kata Rasulullah, sabar itu dalam hentakan yang pertama. Jadi ketika kita sabar, pertama kali misalnya kita kena penyakit, kita sabar, itulah orang-orang sabar yang sesungguhnya. Maka hadirin jamaah sekalian, Allah berjanji kepada orang-orang yang bersabar apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah yang akan mengganjar bagi orang-orang yang bersabar ini bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua hadirin jamaah sekalian, yang Allah akan langsung mengganjar pahalanya bagi orang-orang yang beramal amalan tersebut, yaitu apa? Orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Rasulullah menyebutkan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah. Fima yarwihi an rabbihi, yang Rasulullah riwayatkan dari Allah, dari Tuhannya. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan setiap anak Adam itu bagi dia, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung mengganjar pahala bagi orang yang berpuasa. Maka hadirin jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang mulia. Afdhalus siyam, puasa yang paling utama, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah sekalian, manfaatkan ibadah kita, apalagi ini sudah asyrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah. Dan nanti dalam asyrul awakhir ini, sebagaimana yang sering kita dengar, ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka manfaatkan hadirin jamaah sekalian 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan. Seharusnya 10 hari terakhir itu yang makin penuh itu masjid, Pak.
Tapi sayang kita sekarang yang makin penuh itu bukan masjid. Masjid kita mengalami kemajuan. Yang makin penuh kalau 10 hari terakhir di Indonesia apa Pak? Pasar, mall, ya, toko, Masya Allah. Ya, padahal hadirin jamaah sekalian di sinilah ya ganjaran Allah yang paling prime time, waktu mahalnya ibadah itu di Ashrul Awakhir ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dulu para ulama salaf kita, Al-Imam Qatadah diriwayatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala itu menghatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan itu setiap 3 hari 1 kali. Ya, jadi 3 hari 1 kali, 3 hari 1 kali. Kalau sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 1 hari 1 kali khatam. Masya Allah. 1 hari 1 kali khatam. Kenapa para ulama salaf kita dulu tahu bagaimana keutamaan yang sangat besar di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Rasulullah melaksanakan sunnah i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah sekalian, manfaatkan. Jangan kita sia-siakan, karena Allah akan mengganjar orang-orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya puasa-puasa sunnah, hadirin jamaah sekalian, dengan sebuah ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua. Yang terakhir hadirin jamaah sekalian, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar langsung amalan orang-orang yang yang memaafkan kesalahan orang lain. Al-afu, memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya langsung dari Allah. Maaf di sini Pak, mohon maaf, bukan maaf kayak kita sekarang ngirim SMS, ngirim WA ketika tangan tidak bisa mengucapkan ya nanti sebentar lagi Idul Fitri ya, cuman WA, bukan memaafkan seperti itu, tapi memaafkan dari hati. Ya, memaafkan benar-benar dalam hati. Ada orang yang berbuat salah kepada kita, ada orang yang mungkin berbuat zalim kepada kita, kita maafkan semua kesalahannya. Dalam riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan ketika menafsirkan ayat ini, ada hadis nanti di yaumil akhir hadirin jamaah sekalian, malaikat ketika manusia di pintu surga berkumpul semua, malaikat akan panggil, man kana ajruhu 'ala Allah, siapa yang orang-orang ganjarannya dari Allah. Maka orang semua diam, enggak tahu. Malaikat panggil lagi, man kana ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang ganjarannya langsung dari Allah. Maka semua diam sampai 3 kali. Maka kata malaikat, siapa yang selama di dunia sering memaafkan kesalahan orang lain. Maka semuanya angkat tangan. Maka kata malaikat Jibril, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya dari Allah. Maka kata malaikat, masuklah kalian ke surga tanpa hisab. Bagi orang-orang yang memaafkan orang lain, apalagi hadirin jamaah sekalian, memaafkan orang-orang yang pernah zalim dan menyakiti kita. Ganjarannya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering mendengar ada seorang sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah. Ya, akan masuk kepada kalian seorang ahli surga. Sahabat yang lain bingung, siapa ini? Ternyata yang masuk hadirin jamaah sekalian bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan kibarus sahabat, bukan sahabat-sahabat yang terkenal. Sahabat Ansor biasa masuk ke masjid. Besoknya Rasulullah mengatakan seperti itu lagi. Besoknya mengatakan seperti itu lagi. Maka Abdullah bin Umar kemudian penasaran, apa kira-kira amalan sahabat ini sampai Rasulullah mengatakan orang yang akan masuk kepada kalian ini seseorang ahli surga. Ternyata dilihat oleh Abdullah bin Umar amalannya biasa-biasa saja. Puasanya biasa, zikirnya biasa, baca Qur'annya biasa, tahajudnya biasa, standar sebagaimana sahabat yang lain. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Umar, wahai sahabat Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah engkau ini termasuk ahli surga. Tapi aku sudah 3 hari menginap di rumah engkau, tidak melihat amalan yang luar biasa. Kira-kira apa amalan engkau ini sehingga Rasulullah memastikan engkau ini min ahli jannah, termasuk daripada ahli surga. Kemudian sahabat itu mengatakan, aku tidak tahu apa amalan aku yang diterima, tapi mungkin ada satu amalan aku yang mungkin Allah ridho dengan amalan ini sehingga Rasulullah pastikan aku ini termasuk orang-orang yang akan masuk surga.
Apa itu hadirin jamaah sekalian? Setiap malam, kata dia, sebelum aku tidur, aku akan mengingat semua kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia pada hari itu, dan semua kesalahan-kesalahan itu akan aku maafkan semuanya. Maka hadirin jamaah sekalian, hanya karena amalan yang kecil seperti ini, Allah ridho kepada dia, dan Allah pastikan dia melalui lidah Rasulullah, orang ini akan masuk surga. Hadirin jamaah sekalian, inilah 3 amalan. Kalau kita mampu melakukan ini, dalam sebuah riwayat dikatakan hampir saja mizan itu tidak sanggup untuk menanggung beban bagaimana besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang-orang yang bersabar, yang kedua orang-orang yang senantiasa berpuasa, yang ketiga orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.